Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ajak sejenak ke negeri Turki dalam serial tur peradaban. Kebetulan sekarang lagi rame soal Hagia Sophia yang diputuskan menjadi masjid lagi mulai 10 Juli 2020 yang lalu. Tidak salah kalau banyak orang memimpikan bisa berwisata, menikmati keindahan dan kemolekan Turki, khususnya kota masa Katedral Gereja Katolik Roma tahun 1204 sampai 1261. Yang keempat, masa Gereja Katedral Ortodoks Yunani tahun 1261 sampai 1453. Yang kelima, masa Masjid Kekaisaran Utsmani 1453 sampai 1931. Yang keenam, masa museum
1935 sampai 2020 dan masa masjid mulai 10 Juli tahun 2020. Dari masa pembangunannya pada tahun 537 Masehi sampai 1453 Masehi, bangunan ini merupakan katedral ortodoks dan tempat kedudukan Patriark Ekumenis Konstantinopel, kecuali pada tahun 1204 sampai 1261 ketika tempat ini diubah oleh pasukan salib keempat menjadi katedral Katolik Roma di bawah kekuasaan Kekaisaran Latin Konstantinopel. Bangunan ini menjadi masjid mulai 29 Mei 1453 sampai 1931 pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmani. Kemudian bangunan ini disekulerkan dan dibuka sebagai museum pada 1 Februari 1935 oleh Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Dan pada tanggal 10 Juli 2020, pengadilan Turki memutuskan untuk mengembalikan Hagia Sophia kembali menjadi masjid mulai tanggal 10 Juli 2020. Hagia Sophia dipandang sebagai lambang arsitektur Bizantium dan dikatakan telah mengubah sejarah arsitektur. Bangunan ini tetap menjadi katedral terbesar di dunia selama hampir 1000 tahun, sampai katedral Sevilla diselesaikan pada tahun 1520. Bangunan yang sekarang ini awalnya dibangun sebagai sebuah gereja antara tahun 532 sampai 537 atas perintah Kaisar Romawi Timur Justinianus I dan merupakan gereja kebijaksanaan suci ketiga yang dibangun di tanah yang sama. Dua bangunan sebelumnya telah hancur karena kerusuhan. Bangunan ini didesain oleh ahli ukur Yunani Isidore dari Miletus dan Anthemius dari Tralles. Pada tahun 1457 Masehi, Konstantinopel ditaklukkan oleh Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II, yang kemudian memerintahkan pengubahan gereja utama Kristen Ortodok menjadi masjid. Bangunan yang berada dalam keadaan rusak ini memberi kesan kuat pada penguasa Utsmani dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi masjid. Berbagai lambang Kristen seperti lonceng, gambar, dan mozaik yang menggambarkan Yesus, Maria, orang-orang suci Kristen, dan para malaikat kemudian ditutup. Berbagai atribut keislaman seperti mihrab, mimbar, dan menara-menara ditambahkan. Hagia Sophia tetap bertahan sebagai masjid sampai tahun 1931. Kemudian bangunan ini ditutup bagi umum oleh pemerintah Republik Turki dan dibuka kembali sebagai museum 4 tahun setelahnya pada tahun 1935. Pada tahun 2014, Hagia Sophia menjadi museum kedua di Turki yang paling banyak dikunjungi, menarik hampir 3,3 juta wisatawan per tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Hagia Sophia merupakan tempat di Turki yang paling menarik perhatian wisatawan pada tahun 2015. Hagia Sophia merupakan masjid utama di Istanbul sejak pengubahan awal bangunan ini menjadi masjid sampai pembangunan Masjid Sultan Ahmed atau yang dikenal dengan Masjid Biru pada tahun 1616. Arsitektur Bizantium pada Hagia Sophia mengilhami banyak masjid Utsmani seperti Masjid Biru, Masjid Zehzade, Masjid Suleimaniye, Masjid Rustem Pasha, dan Masjid Kilik Ali Pasha. Gereja pertama yang dibangun pada tanah tersebut dikenal sebagai Megale Ecclesia atau Gereja Agung, atau dalam bahasa Latin disebut Magna Ecclesia, dikarenakan ukurannya yang sangat besar bila dibandingkan dengan gereja saat itu di kota Konstantinopel. Gereja ini diresmikan pada 15 Februari tahun 360 pada masa pemerintahan Kaisar Konstantius II oleh Uskup Arian Eudoxius dari Antioquia. Didirikan di sebelah tempat istana kekaisaran dibangun. Bangunan ini diklaim sebagai salah satu monumen yang paling menonjol di dunia pada saat itu. Patriark Konstantinopel Yohanes Chrysostomus terlibat perselisihan dengan permaisuri Aelia Eudoxia, istri dari Kaisar Arkadius, dan diasingkan pada 20 Juni tahun 404 Masehi, sehingga memunculkan kerusuhan. Pada kerusuhan berikutnya,
gereja pertama ini sebagian besar terbakar. Tidak ada yang tersisa dari gereja pertama ini sampai sekarang. Gereja kedua diresmikan pada 10 Oktober 415 atas perintah Kaisar Theodosius II. Basilika ini memiliki atap kayu dan dibangun oleh arsitek bernama Rufinus. Pada masa kerusuhan Nika, gereja ini terbakar pada 13 sampai 14 Januari tahun 532. Beberapa balok marmer dari gereja kedua ini selamat sampai sekarang. Beberapa di antaranya adalah relief yang menggambarkan 12 domba yang mewakili 12 rasul. Pada 23 Februari 532, hanya beberapa pekan setelah hancurnya Basilika kedua, Kaisar Yustianus I memerintahkan pembangunan gereja ketiga dengan rancangan yang lebih luas dan megah dari sebelumnya. Tiang-tiang dan marmer lain didatangkan dari segala penjuru kekaisaran di seluruh Mediterania. Sebagian tiang-tiang tersebut merupakan rampasan atau hadiah dari kota-kota seperti Roma dan Efesus. Meskipun tiang-tiang itu dibuat khusus untuk Hagia Sophia, namun ukurannya tampak bervariasi. Lebih dari 10.000 orang yang dipekerjakan. Gereja baru ini secara serentak diakui sebagai karya arsitektur besar. Di antara yang menjadi karya besar dari gereja ini pada saat itu adalah tantangan yang muncul dalam membangun kubah yang luas yang membutuhkan ruang sedemikian besar. Bersama dengan Patriark Menas, Kaisar meresmikan basilika ini pada 27 Desember 537. Sedangkan mozaik yang terdapat di dalam gereja baru selesai pada masa Kaisar Justinus II yang memerintah pada tahun 565 sampai 578 Masehi. Hagia Sophia menjadi pusat kedudukan Patriark Ortodok Konstantinopel dan tempat utama berbagai upacara Kekaisaran Romawi Timur seperti penobatan kaisar. Pada tahun 726, Kaisar Leo III mengeluarkan serangkaian keputusan yang melarang masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada gambar-gambar, memerintahkan tentara untuk menghancurkan semua ikon, sehingga mengantar pada periode ikonoklasme Bizantium. Pada masa itu, semua gambar dan patung keagamaan disingkirkan dari Hagia Sophia. Basilika ini mengalami kerusakan pertama kali dalam kebakaran besar tahun 859 dan kemudian saat gempa bumi pada 8 Januari 869 yang membuat sebagian kubahnya runtuh. Kaisar Basilius I memerintahkan agar gereja ini diperbaiki. Pada masa pendudukan Konstantinopel pada Perang Salib keempat, gereja ini dijarah dan dinodai oleh tentara salib, sebagaimana dijelaskan oleh sejarawan Bizantium Niketas Choniates. Pada masa pendudukan Latin di Konstantinopel antara tahun 1204 sampai 1261, gereja ini berubah menjadi Katedral Katolik Roma. Kaisar Baldwin I dimahkotai sebagai kaisar pada 16 Mei 1204 di Hagia Sophia dengan upacara yang pelaksanaannya menggunakan adat Bizantium. Enrico Dandolo, Doge Republik Venesia yang memimpin pendudukan dan invasi terhadap Konstantinopel oleh tentara salib Latin pada 1204 dimakamkan di dalam gereja ini. Makam yang telah terukir namanya, yang menjadi bagian dari dekorasi lantai, diludahi oleh banyak masyarakat Romawi Timur yang merebut kembali Konstantinopel pada tahun 1261. Konstantinopel ditaklukkan oleh Utsmani pada 29 Mei 1453. Pada hari ketiga penaklukan, ketika Sultan dan anak buahnya memasuki gereja, ia menegaskan bahwa bangunan itu harus sekaligus diubah menjadi masjid. Salah seorang ulama kemudian naik ke mimbar dan membacakan syahadat. Kemudian Sultan Mehmed II memerintahkan agar penduduk Konstantinopel dijamin keamanannya dan mengirimkan pasukannya kembali keluar dinding kota. Sejarawan Bizantium George Prantes yang bekerja di istana pada masa 3 Kaisar Romawi Timur berakhir menjadi saksi mata jatuhnya Konstantinopel pada 1453. Dia menjadi tawanan Utsmani namun dibebaskan tidak lama kemudian, menjelaskan tindakan Sultan pada hari ketiga tersebut. Pada hari ketiga setelah jatuhnya kota kami,
Sang Sultan merayakan kemenangannya dengan megah dan meriah. Dia mengeluarkan pernyataan, para warga segala usia yang lolos dari deteksi dapat keluar dari tempat persembunyian mereka di seluruh kota dan keluar secara terbuka. Mereka akan tetap bebas dan tidak akan diminta pertanyaan. Dia lebih lanjut menyatakan pemulihan rumah-rumah dan properti kepada orang-orang yang meninggalkan kota kami sebelum pengepungan. Jika mereka kembali ke rumah, mereka akan diperlakukan sesuai pangkat dan agama mereka, seolah tidak ada perubahan. Kemudian Hagia Sophia, atau disebut Hagia Sophia dalam pelafalan Turki, diubah menjadi masjid kekaisaran. Walaupun begitu, keberadaan gereja Kristen Ortodoks tetap diakui, sebagaimana dalam sistem Millet Utsmani yang memberikan agama non-Islam kewenangan khusus dalam mengatur urusan masing-masing. Gennadius Scholarius lantas ditetapkan sebagai Patriark Konstantinopel pertama pada masa Utsmani, kemudian menetapkan kedudukannya di Gereja Rasul Suci yang kemudian berpindah ke Gereja Pamakaristos. Saat itu Hagia Sophia dalam keadaan rusak, dengan beberapa pintu telah terlepas dari engselnya. Mehmed II memerintahkan perbaikan dan pengubahannya menjadi masjid. Sultan Mehmed menghadiri ibadah Jumat yang pertama kalinya di masjid ini pada tanggal 1 Juni 1453. Hagia Sophia menjadi masjid kekaisaran pertama di Istanbul. Sebelum 1481, sebuah menara kecil telah didirikan di sudut barat daya bangunan di atas menara tangga. Kemudian Sultan Bayezid II pada 1481 sampai 1512 membangun menara lain di sudut timur laut. Salah satu dari menara itu runtuh setelah gempa bumi pada tahun 1509. Dan sekitar pertengahan abad ke-16, keduanya diganti dengan dua menara yang baru yang dibangun di sudut timur dan barat bangunan. Pada abad ke-16, Sultan Sulaiman Al-Qanuni membawa dua patang lilin kuno dari penaklukannya atas Hungaria dan ditempatkan mengapit mihrab. Pada masa Sultan Selim II, dikarenakan mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan, Hagia Sophia diperkuat dengan dukungan struktural untuk bagian luar. Proyek ini dikepalai oleh arsitek Utsmani saat itu, yaitu Mimar Sinan, yang juga dikenal sebagai salah satu insinyur gempa pertama di dunia. Untuk memperkuat struktur bersejarah Bizantium ini, Sinan membangun dua menara besar di barat yang awalnya adalah ruang khusus Sultan. Sultan Murad III juga membawa dua goji besar Helenistik dari batu pualam dari Pergamon dan menempatkannya di dalam kedua sisi tengah bangunan. Pada tahun 1717, di bawah kepemimpinan Sultan Ahmed III, yaitu tahun 1703 sampai 1710, klester yang runtuh dalam interior bangunan direnovasi. Sultan Mahmud I memerintahkan perbaikan Hagia Sophia pada tahun 1739 dan menambahkan sebuah madrasah, imaret atau dapur umum untuk kaum miskin dan perpustakaan. Pada tahun 1740, pondok sultan dan mihrab baru ditambahkan di dalam bangunan. Kesultanan Utsmani runtuh pada November 1922 Masehi dan digantikan oleh Republik Sekuler Turki. Presiden pertamanya, Mustafa Kemal, memerintahkan penutupan Hagia Sophia pada 1931 untuk umum dan dibuka 4 tahun setelahnya pada tahun 1935 Masehi sebagai museum. Karpet untuk ibadah sholat dihilangkan, plester dan cat-cat kaligrafi dikelupas, menampakkan kembali lukisan-lukisan Kristen yang tertutupi selama 5 abad. Sejak saat itu, Hagia Sophia dijadikan salah satu objek wisata terkenal oleh pemerintah Turki di Istanbul. Penggunaan Hagia Sophia sebagai tempat ibadah dilarang keras oleh pemerintah Turki yang berhaluan sekuler. Namun perintah itu melunak ketika pada tahun 2006 pemerintah Turki mengizinkan alokasi khusus untuk sebuah ruangan doa Kristen dan musola bagi staf yang beragama Islam. Dan sejak tahun 2013, saat Erdogan terpilih menjadi Perdana Menteri Turki, muazin diperbolehkan mengumandangkan azan dari menara museum 2 kali saat siang hari hingga sekarang.
أشهد أن لا إله إلا الله. Pada masa belakangan, wacana mengembalikan Hagia Sophia menjadi tempat ibadah semakin ramai diperbincangkan. Pada tahun 2007, politikus Yunani Chris Spiro mencanangkan gerakan internasional untuk memperjuangkan Hagia Sophia kembali menjadi gereja ortodoks Yunani. Di sisi lain, beberapa seruan dari beberapa pejabat tinggi Turki, khususnya Wakil Perdana Menteri Turki Bülent Arınç, menuntut Hagia Sophia untuk digunakan kembali sebagai masjid pada November 2013. Pada bulan Ramadan tahun 2016, pemerintah Turki memulihkan beberapa fungsi Hagia Sophia sebagai masjid kembali selama bulan Ramadan. Ayat-ayat suci Al-Quran akan dibacakan di Hagia Sophia setiap harinya pada bulan suci Ramadan. Pembacaan dimulai sejak awal Ramadan dan juga disiarkan secara langsung di saluran religi TV Turki Diyanet pada tahun 2016. Langkah ini menuai kecaman dari beberapa pihak. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin partai oposisi Yunani mengatakan bahwa langkah Ankara adalah tindakan provokatif, menunjukkan rasa tidak hormat terhadap orang Kristen Ortodoks di seluruh dunia dan tidak sejalan dengan program Eropa Turki. Di dalam Hagia Sophia juga terdapat surat-surat dari Sultan Utsmaniyah yang berfungsi untuk menjamin, melindungi, dan memakmurkan warganya ataupun orang asing pembawa suaka. Terdapat sekitar 10.000 sampel surat yang ditujukan ataupun yang dikeluarkan kepada Sultan. Surat tertua adalah surat sertifikat tanah untuk para pengungsi Yahudi pada tahun 1519 yang lari dari Inkuisisi Spanyol pasca jatuhnya pemerintahan Islam di Andalusia. Juga surat ucapan terima kasih dari pemerintah Amerika Serikat atas bantuan pangan yang dikirim Sultan pasca revolusi Amerika pada abad ke-18. Juga ada surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir tentara Rusia pada 7 Agustus 1709. Dan ada juga surat yang memberi izin dan beberapa ongkos kepada 30 keluarga Yunani yang beremigrasi ke Rusia pada tanggal 13 Rabiul Akhir 1282 bertepatan dengan 5 September 1865. Belakangan mereka kembali ke wilayah Kesultanan Utsmani. Dan ada juga peraturan bebas cukai barang bawaan orang-orang Rusia yang mencari suaka ke wilayah Sultan pasca revolusi Bolshevik pada 25 Desember 1920. Kini, pengadilan Turki memenangkan gugatan pemerintah Turki atas penetapan Hagia Sophia sebagai museum pada tahun 1935 lalu dan menetapkan kembalinya Hagia Sophia sebagai masjid. Pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Hagia Sophia adalah masjid warisan Sultan Mehmed II untuk umat Islam, dan pengembalian fungsi Hagia Sophia sebagai masjid adalah upaya untuk melestarikan warisan dari sang sultan. Oke, sampai di sini dulu ya guys, kisah singkat tentang Hagia Sophia. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengunjunginya dalam waktu dekat, sekaligus menikmati keindahan dan kemolekan panorama Turki yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.